bisa dalam ini ketika kita bersedekah itu orang tua kita, atau melakukan ya kayak haji badal, umroh badal, silakan ya kita lakukan ya. Dan yang ketiga dalam hal ini ya kita bisa ya upayakan dalam hal ini bagaimana menjalankan wasiat orang tua. Kalau dulu orang tua kita pernah berwasiat, misalnya mama pengen banget kamu jadi seorang ustazah, penghafal Quran, jalankan wasiat itu. Itu bagian dari baper yang baik untuk kita mengalami. Dan yang keempat, menjalin silaturahim dengan orang yang semasa ibu kita, bapak kita, orang yang disayangi oleh mereka. Misalnya ya ibu kita dalam hal ini sangat dekat dengan adik kandungnya yang menjadi bibi kita, maka berbuat baiklah sama bibinya itu dalam rangka untuk menyenangkan hati ibu kita. Atau sama misalnya karena ibu kita tuh senang gitu kalau kita baik. Jadi itulah yang lakukan Rasulullah sebada kehilangan Khadijah, sampai teman-teman Khadijah tuh dikasih hadiah. Itu yang kita harus paham. Jadi ubahlah energi baper ini menjadi sebuah isyarat kebaikan, bahwa kita yang diminta oleh Allah untuk bisa mengangkat derajat orang tua kita nanti di akhirat. Wallahu a'lam. Radio Ishkarima, saya Bakhtiar Nasir mengajak semua sahabat Quran dimanapun Anda berada untuk selalu menyimak dan mendengarkan Radio Ishkarima di frekuensi 99,9 FM. Semoga bersama Radio Ishkarima hidup kita akan dipenuhi keberkahan dan kemaslahatan. Sahabat Quran, jangan pernah terputus dengan Allah. Caranya adalah jangan pernah terputus dengan Al-Quranul Karim. Jangan menjauh dari Allah dan jangan pernah menjauh dari Al-Quran. Simak terus Radio Ishkarima 99,9 FM. Sahabat Anda belajar Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ishkarima Radio. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu hasanah atau kebaikan, dan satu hasanah itu sama dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat Quran, sesaat lagi kita ikuti Nadal Quran. Selamat mengikuti. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amin, wassalatu wassalamu ala rasulillah mabadu. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini seperti biasa teman-teman semuanya bareng 99.9 FM Radio Ishkarima, sahabat Anda belajar Al-Quran akan menemani waktu sahabat Quran semuanya di kesempatan pagi hari ini bersama guru kita yaitu Ustadz Syihabuddin Abdul Muiz, yang mana pada kesempatan hari ini akan melanjutkan lagi materi di sesi berikutnya dalam pembahasan Nadal Quran, di mana di kesempatan hari ini masuk ke Quran surat Al-Kahfi, di mana nanti akan dijelaskan sama beliau. Dan kemarin sudah Quran surat Al-Mulk yang sudah kita selesaikan, dan semoga di kesempatan hari ini bisa melanjutkan lagi di Quran surat Al-Kahfi. Dan sebelumnya kita sapa terlebih dahulu ada guru kita Ustadz Syihabuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sehat kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, masya Allah ya. Dan tentunya buat sahabat kawan semuanya, jangan lupa ikuti terus program-program di Radio Ishkarima. Dan buat sahabat kawan semua yang saat ini di luar negeri atau mungkin di luar kota, Anda bisa menyimak siaran kami melalui streaming kami di www.ishkarima.com atau di fanpage YouTube kami di Mahat Official Radio ishkarima.com ya. Dan baik sahabat kawan semuanya, langsung saja kita persilakan untuk materi di kesempatan pagi hari ini. Kepada beliau kita persilakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita sudah selesai surat Al-Mulk dan kita masuk di bab surat Al-Kahfi. Bagi seluruh saudara-saudara sahabat Al-Quran dan seluruh kaum muslimin, kita ya alangkah indahnya ya, hubungan kita dengan Al-Quran ini dimulai dari hubungan setia, hubungan akrab. Karena kita semakin dekat Al-Quran, maka hidup kita semakin diistimewakan oleh Allah dan juga oleh seluruh alam semesta ini. Makanya kita sampaikan kemarin bahwa kenapa orang yang hafal 30 ayat, ya ada 30 juz, ada kayak 30 juz 30 ayat. Siapa yang rutin membaca 30 ayat, maka selamat dari adab kubur dan masuk surga, yaitu surat Al-Mulk. Dan ini juga menjadi kaidah pada siapapun, semakin dekat dengan Al-Quran, maka kita semakin diistimewakan dan dimuliakan. Maka setidaknya kita makin dekat itu punya banyak cara. Yang pertama adalah kita bukan sekedar membaca, tapi kita sudah berniat untuk menghafal walaupun setiap hari cuma 1 ayat. Kemudian kedua, kita niat untuk tadabbur walaupun hanya 1 ayat. Seluruh muslim dan rumah-rumah Islam, manakala kita ini sudah bismillahirrahmanirrahim, ya, kepingin nyedek teng Gusti Allah dengan cara nyedek teng Al-Quran. Jadi kisah niki kita niki saudara-saudara kita yang ada di Palestina ditembak itu bomi, bocah-bocah cilik itu dibom, memang sengaja mereka. Bagaimana cara menang? Yang berada di sana harus mempertahankan. Kita di sini bisa dengan membaca Al-Quran, maca Quran, terus ojo mandek-mandek. Dengan niat kita untuk supaya siapapun yang zalim akan hancur lebur akal binasa, dan siapapun yang terzalimi Allah catat sebagai syuhada atau akan berikan kemenangan. Nah, kita di sini sekarang kemudian bagaimana pendekatan pada Al-Quran. Ngapal 30 juz itu nggak mungkin, saking sibuknya. Minimal surat-surat yang dimuliakan, surat-surat yang ada keutamaan suratnya yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dulu. Nggak mboten saged mongso mulai Al-Baqarah langsung sampai An-Nas. Mboten pun kangge tiyang umum niku dimulai niku wau. Ayat-ayat surat-surat kecil ya. Kanggo angel minimal Fatihah 3 kul. Terus saged tambahi 4 kul, yaitu qul ya ayyuhal kafirun. Kok sampun saged mulai ditambahi surat napa niki ayat kursi. Kok saged malih 3 surat, 3 ayat di surat Al-Baqarah atau 2 ayat surat Al-Baqarah. Kok wis hafal maneh? Nah, mal mau lagi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatil ulil albab itu. Kemudian kok wis saged malih kita maos inna fatahna laka fataham mubina sampai gangsal ayat. Kok iso maneh surat Al-Hasyr ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah. Kok iso maneh ngatane pun mulailah sabbihisma rabbikal a'la mantonokan hal ataka haditsul ghasyiyah. Itu kok saged malih berapa asuk kok iso apal maneh iku baru kita baca napa hal ata alal insan. Surat iku napa niki surat Sajadah kali surat Al-Insan kangge salat subuh menika. Salat subuh nalika dinten Jumat. Dan salah sampai turute niku sing surat napa ayat sing kula sebutaken niku kabeh niku didamel kalih ulama-ulama utawa nggih wonten dicantumkan teng hadis-hadis punya tujuan tertentu, punya khasiat tertentu yang tidak sama dengan ayat-ayat yang lain. Atas menika termasuk surat Al-Kahfi penting banget niki. Surat benteng. Ngaran ini vaksin niki. Vaksin Dajjal.
ono vaksin corona, lah niki vaksin dajjal. Arek-arek bocah cilik-cilik iki harus bisa membaca. Anak-anak TK, anak SD wis kudu diajari. Amarga niki dajjal niku bahaya. Fitnah dajjal bahaya. Sebelum kita itu membahas tentang dajjal, pengantar dari tilawah surat Kahfi ini masih sangat panjang. Mungkin ada 4 sampai 5 pertemuan. Kita akan membahas bagaimana keutamaan surat Al-Kahfi. Ya, saya kembali lagi. Sing sapa wonge hubungane makin cedhek mbek Quran, uripe makin berkah dan makin diistimewakan oleh Allah dan seluruh makhluk-makhluknya. Diistimewakan, dimuliakan. Pun lek kepengin mulya, cedhek Quran. Kepengin uripe barokah, cedhek Quran. Kepengin gampang rezeki, wis nang Quran. Kepengin anake manut, kon maca Al-Qur'an. Kepengin penduduk kita ini semuanya regine aman kabeh, ya maca Al-Qur'an. Kabeh niku berujung pada Al-Qur'anul Karim. Mekaten, besok insyaallah akan kita lanjutkan beberapa hadis-hadis tentang surat Al-Kahfi. Barakallahu fiik, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ya sahabat semuanya, sudah kita sampaikan keutamaan dalam Quran surat Al-Kahfi, dan insya Allah kita akan hadirkan lagi di esok hari. Dan buat sahabat Quran semuanya, terus ikuti dan terus ikuti program-program yang ada di Radio Iskarima dan dapatkan manfaatnya bersama guru kita Ustaz Syihabuddin Abdul Muiz, yang insya Allah kita hadir setiap paginya di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Akhirnya saya Andi Ramadan pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Quran semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.